Suamiku pewaris utama. Bab 84. Ada perubahan. Selain itu Hendy juga harus lebih banyak belajar tentang falsafah hidup, agar kedepannya, tidak sesat lagi. Jawab Hendy mantap, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Iron, dan berkata, "Apakah Paman Iron mau menjadi lawan latihku nanti?" Tanya Hendy tiba-tiba. 3 bulan kemudian. Apa yang diinginkan oleh Tuan Birawa pada cucunya itu, telah menjadi kenyataan. Hendy sudah tampil beda. Semakin sehat dan kuat. Sorot matanya tajam. Gerakannya terampil dalam setiap jurus dan teknik yang diperagakannya. Itu semua berkat latihan yang keras. Lawan latih tandingnya, diambil dari pasukan pengawal keluarganya sendiri, termasuk juga Iron. Tapi semua lawan latih tandingnya itu, tidak ada yang mampu mengimbangi kecepatan gerak, juga keterampilan Hendy dalam setiap jurus dan teknik yang dikeluarkan olehnya. Semua pengawalnya mengakui kekuatan tuan besar mereka, termasuk Iron, Hans, Leon, Burgon, Erik, para mantan petinju, pegulat, ahli tenaga dalam dan lain sebagainya. Kekuatan jiwanya pun semakin besar. Tidak seperti 3 bulan yang lalu, Hendy yang tegas dulu, sekarang telah kembali lagi. Kini genap sudah 3 bulan masa latihannya. Dan hari ini adalah hari terakhir dia latihan. Tuan Birawa mengucapkan selamat pada cucunya itu, termasuk semua bawahannya tersebut. "Selamat cucuku. Karena kau telah berhasil melewati masa latihan beratmu itu. Dengan ini kakek ucapkan terima kasih padamu, karena kau mau berubah, dan tidak menganggap semua masalah itu remeh. Semoga ke depannya, kau akan menjadi pemimpin yang semakin kuat dan disegani. Tidak mudah terprovokasi dan diintimidasi. Jadilah pemimpin yang berani, yang siap menghadapi apa saja. Jangan lengah seperti sebelumnya. Bersikaplah arif dan bijaksana dalam bertindak, serta berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keselamatan dan keutuhan Birawa Group dan orang-orangnya, ada di tanganmu. Lindungi semuanya dengan kekuatanmu. Keras pada lawan dan lembut pada yang dikasihi. Musuh besar kakek juga Iron, saat ini masih hidup. Cari dan temukan keberadaannya. Minta bantuan pada pihak berwajib, agar menemukan Braga dan orang-orangnya. Karena wilayah yang akan kau masuki itu, berada di ranah hukum mereka. Untuk itu berhati-hatilah dalam bertindak, dan mengambil keputusan. Mulai hari ini, kakek serahkan kembali wewenang pemimpin tertinggi Birawa Group kepadamu. Adakan perubahan dan evaluasi, terhadap semua kebijakan yang telah kau dan kakek terapkan selama ini. Seluruh orang-orang kita, para pekerja atau karyawan itu, butuh kepastian kerja, dan kenyamanan dalam bekerja. Untuk itu, adakan evaluasi menyeluruh dan mendasar, di setiap cabang maupun pusat perusahaan kita. Termasuk perubahan skema gaji. Ganti orang-orang yang tidak berkompeten dan bertanggung jawab. Angkat orang baru untuk menggantikan kedudukannya. Kakek ingin perusahaan kita menjadi semakin maju dan jaya. Tidak ada lagi yang akan berani menggerogoti, dan merongrong kewibawaan Birawa Group. Pecat orang-orang yang ketahuan korupsi, atau menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Sisir di setiap perusahaan, baik pusat maupun cabang. Secara langsung ataupun melalui CCTV, yang sudah kau pasang itu, dan evaluasi kinerja mereka. Jangan pilih kasih. Baik direktur, manajer maupun karyawan, yang kedapatan datang bekerja hanya bermalas-malasan, atau tidak menjalankan kewajibannya. Tangkap dan pecat mereka. Terus bergerak dan maju. Kembalikan ketegasanmu, ketika awal-awal memegang perusahaan ini, yang membuat kakek sempat terkagum-kagum atas aksimu itu. Kakek ingin melihat aksimu yang sangat berani dulu. Lakukan lagi sekarang. Selamatkan perusahaan kita,
agar tidak jatuh dan diremehkan oleh orang lain lagi. Petuah Tuan Birawa tegas, untuk memperkuat hati dan jiwa Hendy cucunya itu. Peristiwa pengukuhan itu, disaksikan langsung oleh Ivory Dragon, Iron, Hans, Leon, Burgon, James, Erisa, Xiaolong, Govin, dan sebagian besar pengawal keluarganya, termasuk Erik, Anjani dan lain-lainnya itu. Setelah pengukuhan itu selesai, Ivory dan Dragon mendatang Hendy, dan langsung memberikan pelukan serta ucapan selamat padanya. Dragon yang berada dekat dengan ayahnya itu, tiba-tiba diangkat oleh Hendy, lalu diangkatnya tinggi-tinggi ke udara dengan penuh kasih sayang, kemudian dia berkata, "Jadilah kuat seperti ayah, dan paman-pamanmu, serta bibi-bibimu itu. Tampil hebat seperti eyang besarmu juga." Ucap Hendy memberikan pelajaran berharga pada anak semata wayangnya tersebut. Draco ingin kuat seperti ayah. Yang benar-benar kuat seperti naga di angkasa. Draco ingin berlatih seperti ayah, biar menjadi kuat dan hebat. Jadi tolong ayah latih Draco. Karena Draco tidak mau menjadi anak laki-laki yang lemah. Ucap anaknya sangat di luar dugaan Hendy, dan orang-orang yang ada di sekitaran situ. Haha, ini baru anak ayah. Penuh dengan tekad kuat dan tidak cengeng. Ayah bangga padamu nak. Reaksi Hendy sangat baik dan senang sekali. Kalian dengar tadi. Anakku Dragon, ingin menjadi kuat seperti ayahnya, juga seperti kalian semua. Jadi siapa yang mau menjadi gurunya? Tanya Hendy pada semua yang hadir di situ, termasuk pada seluruh pemimpin tertinggi pengawal keluarganya itu. Paman mau tuan muda. Ucap Iron mendahului bawahannya. Paman juga mau tuan muda. Disusul oleh Hans, kemudian. Saya mengajukan diri tuan muda. Ucap Erik dan Anjani berbarengan. Saya juga mau tuan muda. Paman-pamanmu ini juga bersedia menjadi pelatih Anda tuan muda. Ucap Leon mewakili teman-temannya yang lain. Hampir rata-rata, pengawal elit serta komandan yang ada di dekat situ, mengajukan diri untuk menjadi pelatih, atau guru Dragon. Mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan dari tuan mudanya itu, sampai-sampai memajukan diri untuk dipilih oleh tuan mudanya tersebut, termasuk juga 3 gadis Shanghai, 4 orang gadis karateka dan pengawal elit lainnya. Perilaku mereka yang seperti mendapatkan permen itu, membuat Hendy, kakeknya serta Ivory, tertawa terpingkal-pingkal, apalagi Hendy tersebut. Hahaha. Kau lihat Dragon. Semua paman dan bibi-bibimu itu, mengajukan diri untuk menjadi gurumu. Siapa yang ingin kau pilih? Tanya Hendy memberi pilihan pada anak yang tersebut. Draco pilih semuanya. Jawabnya tegas. Wah. Berarti mereka semua ini adalah gurumu. Hebat. 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 Reaksi Hendy terkejut sekaligus senang. Kalian dengar. Putraku ini, memilih kalian semua sebagai gurunya. Apakah kalian bersedia? Ucap Hendy dengan suara lantang. Kami bersedia tuan besar. Jawab mereka serempak dan bersemangat sekali, termasuk juga Iron, Hans dan yang lain-lain. Bagus. Kalian memang orang-orang terbaikku. Aku bangga pada kalian. Reaksi Hendy senang sekali. 1 bulan kemudian, babak baru telah dimulai. Hendy sudah melaksanakan amanat dari kakeknya itu, dengan sekali lagi mengadakan perubahan besar pada perusahaannya, sampai ke akar permasalah yang dihadapi. Di luar sepengetahuannya, ternyata masih ada yang berani berbuat curang, dengan membuat laporan palsu, dengan tujuan untuk menggelapkan uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi, maupun kelompoknya sendiri. Ada juga yang menyalahgunakan wewenang, juga malas dalam bekerja. Baik pada direktur, wakil direktur, manajer, asisten manajer,
wakil direktur umum, supervisor dan karyawan biasa. Atas penemuan tersebut, seluruh orang-orang yang terlibat dipecat, dan dijebloskan ke dalam penjara. Bagi yang malas bekerja, hanya diberi peringatan saja. Tapi jika melakukannya lagi, maka mereka akan dipecat tanpa uang pesangon, dan itu mereka tanda tangani di atas materai. Untuk menggantikan posisi pimpinan perusahaan, baik pusat maupun cabang, Hendy mengadakan fit dan proper test, untuk menguji kelayakan dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Setelah melalui pengujian yang cukup ketat, orang-orang yang lulus diangkat menjadi pimpinan perusahaan, baik direktur, wakil direktur, HRD, manajer, maupun supervisor. Setelah mengadakan evaluasi dan perubahan secara besar-besaran, perusahaan Hendy berangsur-angsur bangkit kembali, dan semakin lama semakin sehat. Laba bersih yang diterima per bulannya, lebih besar dari bulan sebelumnya. Hari ini Hendy mengumpulkan seluruh petinggi perusahaan, baik pusat maupun cabang, termasuk juga Robin yang diminta untuk pulang sementara ke Indonesia. Salam Tuan Besar. Sapa seluruh petinggi perusahaan Birawa miliknya itu secara serempak, sambil menunduk hormat kepada Tuan Besarnya itu. Salam kalian aku terima. Sekarang berdirilah, dan duduk di kursi kalian masing-masing. Ucap Hendy memberi perintah, dengan karismanya yang tinggi. Sengaja kalian aku kumpulkan kembali, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk sekali lagi memberikan evaluasi, sekaligus mandat penuh pada jabatan kalian itu. Kecuali dalam masalah yang krusial perusahaan. Ucap Hendy memulai pengarahannya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, aku sebagai pimpinan tertinggi, sekaligus pemilik perusahaan ini, sudah 2 kali mengadakan evaluasi dan perubahan secara mendasar di perusahaan milikku ini. Sudah banyak contoh dan peringatan, yang sudah diperlihatkan kepada khalayak ramai, tapi masih juga ada yang berani untuk berbuat curang, dan terkesan menentangku sebagai pimpinan. Hingga banyak dijumpai penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan penggerogotan uang perusahaan dalam skala besar. Padahal pengawasan sudah sangat ketat sekali, tapi masih juga terdapat kebocoran di sana-sini. Untuk itu, aku sebagai pimpinan tertinggi, dan pemilik perusahaan ini, harus bersikap tegas tidak pilih kasih. Semuanya dianggap sama. Salah ya tetap salah, benar ya tetaplah benar. Akhirnya dijumpai, banyak sekali orang-orang yang tidak mematuhi aturan, dan terkesan menantangku. Kepada mereka yang terlibat, dan ketahuan menggelapkan uang perusahaan, serta berusaha merongrong perusahaanku, maka aku tidak akan segan-segan lagi untuk menjebloskan mereka ke penjara. Untuk kalian yang sekarang masih bekerja padaku, dan baru saja diangkat sebagai pimpinan perusahaan, jika kalian tidak patuh pada aturan, dan mementingkan diri sendiri, apalagi berani melawanku, maka sekali lagi, aku akan bertindak tegas, dan tidak ada lagi belas kasihan terhadap kalian juga keluarga kalian. Untuk itu, harapan terbesarku pada kalian adalah, agar kalian mengingat ucapanku hari ini. Bahwa aku Hendy, tidak akan mentolerir apapun tindakan penyelewengan dan usaha merongrong perusahaan milikku ini. Bagi siapa yang masih berani melanggar, maka hukumannya mati. Ultimatum yang dilontarkan oleh pemilik Birawa Group, sangat membekas dalam hati setiap pimpinan perusahaan. Beruntung mereka tidak ikut terlibat, atau tidak mau melibatkan diri, karena mereka tahu hukumannya sangat berat. Mending kalau hanya masuk penjara, tapi kalau dihabisi, itu yang paling ditakutkan oleh mereka. Bahkan keluarganya juga bisa terkena masalah. Kini pertemuan telah usai. Sebagian besar pimpinan perusahaan, sudah banyak yang kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Kecuali Robin, James, Sio Lung dan Erisa. Serta masih banyak lagi yang lain karena berbagai alasan.
Pagi ini Robin dan yang lainnya itu, dipanggil untuk menghadap Handy, guna membicarakan suatu hal yang dianggap penting olehnya, terutama pada si Robin dan si Olung itu. "Salam Tuan Besar," sapa Robin, dan keempat kawannya itu hormat, sesaat setelah mereka masuk ke dalam kantor milik Handy. "Ya terima kasih. Silakan," jawab Handy datar. "Bagaimana perkembangan perusahaan kita di Perancis itu?" tanya Handy langsung pada intinya. "Setelah Tommy mati terbunuh, praktis tidak ada lagi gangguan berarti yang ditemui. Semua berjalan lancar seperti yang diharapkan," jawab Robin apa adanya. "Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya," reaksi Handy lega. "Lalu bagaimana dengan istri dan anak Tommy itu? Apakah sudah ditemukan?" tanya Handy ingin tahu. "Sampai saat ini, belum juga ditemukan Tuan Besar, karena setelah menghabisi Tommy itu, mereka langsung pergi, dan tidak menemukan keberadaan istri dan anaknya tersebut. Setelah 2 minggu, dan penjagaan di tempat itu sudah tidak ada. Beberapa orang mata-mata mendatangi tempat tersebut, dan pura-pura menanyakan di mana pemiliknya, kepada para peternak di sekitarnya. Dan jawaban mereka tetap sama. Mereka mengatakan bahwa 3 hari setelah kematian Tommy, istri dan anaknya meninggalkan tempat itu. Dan tidak tahu kemana kedua orang tersebut. Tapi 1 bulan kemudian, orang-orang kita melaporkan, bahwa peternakan yang didirikan oleh Tommy itu dijual ke orang lain. Jadi kami kehilangan jejak, dan tidak tahu di mana keberadaan istri serta anaknya itu. Demikian yang terjadi Tuan Besar, jawab Robin berterus terang. Ternyata begitu. Dengan tidak ditemukannya istri dan keturunannya itu, aku khawatir suatu saat nanti, mereka akan menuntut balas dan itu lebih mengerikan dari apapun. Untuk itu aku ingin kau temukan mereka, hidup atau mati. Agar bibit pembuat kehancuran di masa depan tidak ada lagi. Dan keluargaku tidak merasa terancam. Ucap Handy dengan rasa kekhawatirannya yang tinggi. Baik Tuan Besar. Saya akan menyebarkan mata-mata kita ke seluruh wilayah Perancis dan Belgia. Bahkan jika perlu ke seluruh wilayah Eropa, demi untuk menemukan mereka. Respon Robin cepat dan di luar dugaan semua orang. Terima kasih atas kesigapanmu Robin. Reaksi Handy cukup bagus. Itu sudah menjadi kewajiban kami Tuan Besar. Jawab Robin merendah. Mendapat jawaban seperti itu, walaupun sudah sering dia dengar. Handy tetap merasa, bahwa jawaban itu menggambarkan bentuk tanggung jawab, pengabdian atau dedikasi dari bawahannya. Pengabdian mereka, patut diacungi jempol, terutama Robin saat ini. Untuk mengapresiasikan rasa terima kasihnya itu, Handy berkata. Tinggal 2 bulan lagi terjadi pergantian pengawal juga beberapa orang intelijen kita di Perancis itu. Apakah ada usul darimu Robin? Ucap Handy bertanya. Untuk masalah itu saya serahkan sepenuhnya pada keputusan Tua Besar. Apakah akan menarik seluruhnya atau sebagian saja? Jawab Robin merendah. Sebaiknya kau tanyakan saja pada mereka. Apakah mau diganti atau tetap di situ? Karena dulu aku pernah mengatakan pada mereka. Setelah 3 tahun berada di Perancis, baru akan ditarik kembali ke Indonesia. Jika mereka ingin mengambil cuti atau ingin pulang ke Indonesia buat sementara, mereka boleh mendapatkannya. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka juga butuh penyegaran, dan dekat dengan keluarga mereka di sini. Untuk itu aku tawarkan pada mereka melaluimu. Kalau mereka mau kembali untuk selamanya, atau sekedar mengambil cuti dan pulang ke Indonesia. Itu terserah mereka. Jadi setelah kau kembali ke sana, klarifikasi masalah itu sejelas-jelasnya, agar tidak timbul kesalahpahaman. Maaf menyela Tuan Besar. Jika mereka lebih memilih untuk tetap di sana, sampai waktu 3 tahun tiba atau lebih.
Apa yang harus saya putuskan nanti? Tanya Robin meminta arahan dari Handy. Jika hal itu memang terjadi, beri bonus pada mereka dalam jumlah besar, agar tetap bersemangat dalam bekerja. Dan katakan juga pada bawahanmu itu, bahwa setelah waktunya tiba, aku dan keluargaku akan menjenguk mereka di sana. Jawab Handy mantap. Kalau begitu terima kasih Tuan Besar. Reaksi Robin senang. Untuk masalah Erik dan Anjani, mereka akan tetap di sini. Dan posisi mereka akan digantikan oleh komandan lain, yang berasal dari Perancis, juga dari wilayah sekitarnya. Aku masih membutuhkan Erik dan Anjani, untuk mengawal istri dan anakku itu. Jadi biar mereka tetap di sini. Di samping itu, aku ingin agar Erik mengawasi keluarganya, karena menurut laporan intelijen, Carlos dulunya adalah orangnya Braga, walau tidak secara langsung. Maksud Tuan Besar? Tanya Hans penasaran. Bank tempat Carlos bekerja itu adalah tempat Braga menyimpan uangnya, walau sekarang sudah ditarik semua. Tapi surat-surat berharganya masih tersimpan di bank itu. Aku takut Carlos dan keluarganya akan diancam oleh Braga, kalau tidak mau bekerja sama dengannya lagi. Untuk itu aku putuskan, agar Erik tetap bertugas di kota B saja, sambil mengawasi keselamatan keluarganya. Apakah kau keberatan Robin? Tanya Handy tiba-tiba dan tidak disangka-sangkanya itu. Sama sekali tidak Tuan Besar. Jawab Robin tidak enak hati. Bagus. 2 hari dari sekarang, kau berangkatlah ke Perancis, dan bawa 20 orang pengawal pengganti ke sana. Pilih para pengawal yang memang asli dari daratan Eropa, agar mereka bertugas di sana saja. Lagi pula dengan adanya mereka, akan membuat semangat kerja meningkat, karena berada di wilayahnya sendiri, dan bisa bertemu dengan keluarganya kapan saja mereka kehendaki. Selain itu, dengan adanya mereka di sana, kesulitan dalam perbedaan bahasa serta budaya, akan sedikit bisa teratasi. Apakah bisa dimengerti Robin? Ucap Handy cukup jelas. Siap Tuan Besar. Jawab Robin tegas, pertanda mengerti. Tentang emas batangan milik Benyamin itu, untuk sementara biarkan saja. Setelah legalitas kepemilikannya berpindah pada Birawa Group, baru kita sumbangkan pada yayasan amal yang ada di daratan Eropa, atas nama Tuan Benyamin. Kita bukan pemilik asli. Hanya menolong menyalurkan emas-emas itu pada yang berhak menerimanya. Ucap Handy tegas. Dimengerti Tuan Besar. Respon Robin patuh, sekaligus senang. Terima kasih. Respon Handy singkat, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Siolung, dan berkata, untukmu Siolung. Harta rampasan berupa berlian dan batu-batu berharga lainnya milik Jack Napoleon itu. Apakah bisa kau lelang, dan jadikan mata uang di sana? Tanya Handy ingin tahu. Bisa Tuan Besar. Bahkan sekarang juga bisa. Jawab Siolung lancar. Lakukan. Reaksi Handy cepat. Baik. Jawabnya singkat. Kemudian membuka komputernya, yang kemana saja selalu dibawanya itu. Tak lama kemudian, di layar komputernya itu, terpampang pemberitahuan, dari salah satu bank yang ada di Swiss, yang menyatakan bahwa, jumlah batu mulia itu sebanyak 1,7 ton atas nama Birawa Group. Apakah Anda akan bertransaksi dengannya? Ya, tidak, bunyi notifikasi dari bank tersebut. Siolung menekan kata tidak, dan memilih untuk melakukan transaksi lain. Lelang. Seketika muncul notifikasi lagi, yang menyatakan pihak bank akan melelang batu-batu mulia itu, atas rekomendasi dari pemiliknya. Silakan menunggu beberapa saat lagi. Bunyi notifikasi dari bank tersebut. Kita percayakan pada bank itu, untuk melakukan penawaran, berapa harga jual benda berharga itu sesuai dengan harga pasaran. Ucap Siolung menjelaskan.
Baru saja dia berkata seperti itu, muncul sebuah notifikasi dari bank tersebut yang menanyakan, apakah Birawa Group bersedia menjual batu-batu mulia itu, dengan harga penawaran tertinggi, dari salah seorang investor kenamaan Eropa. Ya, tidak. Bagaimana Tuan? Tanya Xiaolong meminta keputusan dari Hendy. Terima saja. Karena itu harga penawaran tertinggi. Jawab Hendy cepat. Ketika sekilas melihat notifikasi itu. Baik Tuan. Respon Xiaolong patuh, lalu menekan kata ya. Apakah Anda akan menarik uang tersebut? Ya. Xiaolong langsung menekan tanda setuju di laptopnya. Tak lama kemudian, proses penarikan uang hasil penjualan batu-batu mulia itu pun terjadi. Jumlahnya sangat fantastis sekali. Walau dalam bentuk mata uang euro, tapi bisa ditukar dengan IDR negara ini. Setelah proses transaksi selesai, Hendy berkata, uang itu bukan milik kita. Walau sudah sah secara hukum, tapi aku tidak mau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Aku ingin menyumbangkannya bagi kemaslahatan umum. Seperti merenovasi rumah-rumah yang tak layak huni, membangun sekolah-sekolah atau merenovasinya. Memperbaiki jembatan penghubung, atau membangun yang baru, dan lain sebagainya. Xiaolong. Konversikan mata uang itu ke uang kita, dengan harga tukar sekarang. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawabnya patuh. Dengan menggunakan laptopnya Xiaolong mengkonversikan mata uang euro ke rupiah dan didapat hasilnya yang lebih fantastis lagi. Jumlah yang bisa ditukarkan adalah sebesar 27,34 triliun rupiah Tuan. Ucap Xiaolong memberi laporan. Bagus. Dengan demikian, banyak yang bisa kita buat dengan uang sebanyak itu. James dan kau Erisa. Aku percayakan pengelolaan uang-uang tersebut pada kalian. Cari di pelosok negeri, daerah mana yang membutuhkan bantuan. Gunakan uang itu seluruhnya untuk kemaslahatan manusia. Bangun dan perbaiki tempat-tempat umum. Aku ingin setahun dari sekarang, seluruh proyek yang kalian tangani itu selesai. Ucap Hendy memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Walau bukan hasil keringatku sendiri, tapi setidaknya uang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Batin Hendy dalam hati. Aku tidak tahu dari mana batu-batu mulia itu didapatkan oleh si Jack itu. Jegal ataupun ilegal. Apakah dengan cara biasa ataupun kekerasan? Tugasku hanya menyalurkannya, dan tidak ada niat untuk pamer, maupun untuk mendapatkan pujian masyarakat. Semata-mata hanya ingin agar harta-harta itu bisa bermanfaat bagi orang Jain. Daripada hanya disimpan di bank itu tanpa digunakan. Lebih baik diberikan pada satu daerah, atau negara, untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Batin hati Hendy bertalu-talu, dan berpendapat sendiri, apakah tindakannya itu benar atau salah. Tuan Besar. Sapa Hans keheranan, karena tuannya melamun seperti itu. Hendy sedikit terkejut mendapat teguran dari pengawalnya itu, kemudian cepat menguasai diri dan berkata, baiklah. Karena semua sudah aku sampaikan. Maka kalian boleh pergi. Ucap Hendy setelah tersadar dari lamunannya. Baik Tuan Besar. Jawab Robin, Xiaolong dan Erisa serempak, lalu meminta izin untuk keluar dari kantor milik Hendy itu. Bersambung.